Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Ruqyah Jin Kecing dan sahabat Bans Kreator Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam hari ini kita berjumpa kembali pada live streaming atau siaran langsung di channel Bans Kreator Cirebon. Jangan lupa bagi sahabat yang belum mengunjungi atau baru hari ini mengunjungi, nanti di akhir live ini setelah ditonton dengan durasi aman, ya jangan lupa tinggalkan jejak jarinya atau jejak like-nya atau jejak subnya ya, juga di channel Ruqyah Jin Kecing. Sahabat, malam hari ini kita bincang-bincang dengan yang punya channel Bans dan beberapa rekan-rekan yang ada di Padepokan hari ini. Kebetulan sahabat kita ini berada di Padepokan atau Rumah Sehat Darussifa ya, di Pelabuhan Ratu. Saya akan bincang-bincang sedikit atau berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman misteri atau pengalaman mistis yang dialami oleh yang punya channel ini. Sengaja saya live-nya di Bans Kreator Cirebon supaya yang punya channel ini lebih semangat lagi membuat konten-konten yang berisi edukasi di dan hiburan ya, dan hiburan di konten-konten misteri. Kita di samping saya ini sudah hadir Bans Kreator ini yang punya channel ya. Kemudian di belakangnya ada Komandan Botak. Assalamualaikum warahmatullahi Komandan wabarakatuh. Botak atau yang punya Orai Koneng. Dan kemudian di belakang sana ada Mas Tri ya, yang punya channel Mr. Bot Gaming. Kemudian di sampingnya lagi ada Bang Eko ya. Kemudian kita putar lagi, di sana ada RPO ya, Risma Purnama Channel yang punya channel RPO ya, kebetulan saya juga punya channel. Jangan lupa Ruqyah Jin Kecing. Oke sahabat, sambil kita sapa-sapa dulu ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Dari mulai Ahmad Junaidi ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Mami Moi Moi ya dari Lembang Bandung sana, selamat bergabung, terima kasih Mami Moi Moi ya. Kemudian juga ada Misteri Gunung Jayanti, ada Mas Tri juga ini yang punya channel keduanya mungkin ya, Mr. Bot Gaming. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Fantasi ya, Fantasi Badut Indonesia nih, Bang Jack. Selamat bergabung juga ya. Assalamualaikum Kang Sami Kulo Wong Cirebon. Oh ya, Sampurasun. Salam santun. Salam santun, salam rahayu ya. Ada Udin Sundara juga ya, Misteri Malam, Udin ada Deni Asep juga, lupa nama ya. Terima kasih sudah bergabung ke channel Bans Kreator Cirebon. Ya. Baik sahabat, saya supaya kita tidak bertele-tele di dalam live ini, kita coba bertanya kepada yang punya channel ini. Kebetulan hari ini beliau sedang berada di Pelabuhan Ratu ya, sedang mengadakan terapi, dan mudah-mudahan pulang dari Pelabuhan Ratu channelnya sudah dimonetasi ya. Baik Mas Ban nih, saya mau tanya nih pengalaman Mas Ban di peristiwa, saya katakan peristiwa ya karena ini pengalaman hidup mungkin ya Mas Ban, terkait dengan fenomena yang dialami selama ini oleh Mas Ban terkait dengan dunia yang sifatnya misteri atau dunia gaib ya, seperti itu ya orang bilang, dunia gaib. Ini sejak kapan sih Mas Ban itu sudah mengalami hal-hal yang mungkin orang lain tidak semuanya pernah mengalami seperti itu? Kira-kira kapan dimulainya Mas Ban? Awal saya masuk konten misteri itu masih belum ya, karena belum terlalu ini. Membuat channel tahun berapa ini Mas Ban ini? 2019
2019 2019 ya. Ya, 2019. Itu belum pernah mengalami contoh kecil melihat hal-hal yang gaib gitu ya. sebenarnya saya dulu itu udah peka bah, cuma karena baru masuk lagi konten misteri, akhirnya saya mendalami di konten misteri ini, lama kelamaan peka sendiri lagi gitu. Peka ya. Makin peka, Jadi makin peka gitu. pekanya itu ketika sudah bikin konten gitu ya. Makin peka. Nah ini sahabat, orang yang peka itu adalah orang yang mengalami suatu fenomena yang mungkin orang lain tidak memilikinya atau tidak pernah mengalami. Kategori secara sains itu adalah, atau ilmu psikologi dikatakan sebagai indigo ya, orang yang bisa melihat atau yang bisa mengetahui hal-hal yang kasat mata seperti itu. Nah ini kategorinya indigo. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya kategorinya sudah ada dalam Mas Ban itu. Nah apa yang pernah Mas Ban lihat itu ya ketika ngonten itu ya? Itu setiap masuk lokasi itu pasti yang muncul sosok perempuan apa? Melihat sosok perempuan. Sosok dulu seperti yang apa? hadir. Bisa lebih jelas nggak? Kuntilanak putih, Kuntilanak. kuntilanak merah. Kuntilanak seperti yang manusia atau orang pada umumnya menggambarkan sosok wanita ya, Wanita. yang berambut panjang, Wanita, rambut panjang, kemudian memakai jubah gitu. jubah putih panjang. Terus tinggi, mukanya tutupin rambut. mukanya tutupin rambut. Nah ini sahabat, jadi kemungkinan para sutradara atau pembuat skenario film horor itu membuat fenomena tersebut, mungkin mereka membuat konten itu bertanya kepada orang-orang yang semacam Mas Ban ini ya, karena tidak mungkin mereka membuat sebuah gambaran tanpa membuat sebuah atau bertanya kepada orang-orang yang pernah mengalami seperti itu. Nah selain kuntilanak ya, kita katakan kuntilanak, mungkin Indonesia lumrahnya dikatakan sebagai kuntilanak. Sosok apa sih yang pernah Mas Ban lihat itu ya selain kuntilanak itu? Yang kedua itu paling sering genderuwo. Genderuwo ya. Nah genderuwo itu seperti apa sosok genderuwo itu? Kalau pas ninggangnya itu apa sih bahasanya ninggangnya itu? Pas Ninggang. ketemunya Pas ya. ketemu ya. Pas ketemunya Meninggang langsung itu ketemu ya sosok sahabat ya. tinggi itu ada 5 meter. 5 meter. Jadi tingginya 5 meter gitu. Ya kalau lagi wujudnya setinggi itu, kadang menyerupai kayak tubuh kita sebagai manusia gitu. Sosoknya seperti manusia, punya kepala, punya tangan, kaki gitu berarti ya, itu cuma ya. dia Sosoknya bentuknya warnanya apa? Gitu. Hitam. Warnanya hitam. Terus sosok mukanya? Serem banget pokoknya. Ya maksud serem itu bisa digambarkan lebih jelas nggak? Bertaring kan? Ya, punya taring gitu. Itu yang paling galak itu yang taringnya 4. Taringnya 4, atas bawah gitu. Ya. Terus itu gitu ya. kupingnya gimana? Kemudian yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya, kupingnya besar nggak? Jari itu panjang-panjang kok. Jari-jarinya berbulu gitu kan. Terus kalau jadi kupingnya seperti King Kong seperti ya. Ya, kayak gitu. Oke. Nah itu yang kedua sahabat ya. Jadi Mas Ban itu pernah melihat sosok kuntilanak yang memakai baju putih ya, kuntilanak baju putih. Kemudian sosok tinggi besar, kemudian warnanya hitam seperti itu. Nah ini apa sih yang menyebabkan pertama kali Mas Ban itu bisa melihat seperti itu? Jadi ya memang dari dibilang dari kecil sih enggak. Dari kecil enggak ya? Enggak. Jadi semenjak bikin konten aja? Apa sebelum bikin konten? Sebelum bikin konten juga. Sudah pernah melihat Pernah, seperti itu. gitu. Nah, ini sahabat, jadi Mas Ban ini bikin konten sudah 3 tahun ya? Sudah 3 tahun yang lalu, tapi pernah melihat sosok itu sebelum bikin konten. Jadi sebelum 3 tahun itu sudah pernah mengalami seperti itu. Bahkan dari kalau nggak salah tuh pas masuk sekolah TK, Mbak. Sekolah TK pernah? Oh berarti jadi dari kecil ya? Kalau dari kecil mungkin dari umur 1 tahun sampai 5 tahun Nggak pernah. belum pernah. Jadi dari SD, Dari seperti TK. itu. Dari TK. Nah ini dari TK ya sahabat. Jadi dari TK sudah terbuka pintu atau dunia gaibnya seperti itu ya. Dunia gaib maksud di sini adalah dunia yang kasat mata seperti itu ya.
tidak kasat mata. Jadi kasat mata itu dengan mata orang normal seperti itu mereka tidak bisa melihat, tetapi Mas Ban ini sudah melihat. Nah, Mas Ban, bagaimana kesan pertama ya Mas Ban melihat atau dibukakan pintu pintu gaib lah taruh ya, pintu gaib itu. Kesan pertama sejak kecil itu bagaimana sih perasaannya seperti itu? Iya, kaget, terkejut, merinding gitu kan. Kadang waktu dulu itu rumahnya itu kan di ini Pak, di pabrik gula Sindang Laut kan. Dikasih tempat tinggal, maksudnya jatah dari Orang abah tua. itu kan, abah kakek itu Kakek, kan ya. dapat rumah dinas lah Rumah istilahnya dinas gitu kan. di Nah, perkebunan ditempatin itu ya, di situ pabrik. pabrik gula Nah, itu pertama kali melihat itu di mana itu? di belakang, di halaman belakang Bah. Di belakang rumah. Belakang rumah Apa itu sosok pertama kayak yang sosok dilihat? kunyang kayak gitu Hah? Bah. Makanin ayam saya. Sosok kunyang itu Jadi Kepala kepala aja. ininya Kepala, ini usus oh, apa usus. gitu. Oh, gitu. Ada betul-betul ya. Ada. Jadi yang kita film-film itu Ya. emang ada itu Ada. sosok kunyang ya. Ini kunyang Itu itu. ayam saya mati semua itu. Jadi makhluk itu memangsa anak ayam seperti itu. Jadi dimakan anak ayam ya. Nah, ini sosok kunyang ya. Sosok kunyang yang pernah pertama kali Mas Ban lihat di pengalaman hidupnya seperti itu. Itu umur TK ya? Umur TK Umur TK. 5 tahun. Nah, pertama kali kesannya seperti apa tuh melihat itu? Dulu Atau waktu kecil sih, kapan itu? Waktunya kan malam nggak atau ngerti siang? apa, malam. Malam hari. Iya. Jam berapa itu? Jam 8-an lah. Jam 8 ya. 9 ya. Setelah Isya ya seperti itu. Karena kan belakang itu kan angker Bang. Itu sosok kunyang itu kepala wanita atau laki-laki? Itu perempuan. Perempuan. Berarti rambutnya panjang. Panjang. Terus mukanya rusak. Mukanya rusak. Rusak. Matanya ke sini, ada yang ke sini. Oh, punya jadi nggak ancur, beraturan ya? Iya, terus ada ini juga, Ada taringnya juga. Nah, itu ketika melihat itu ketika memangsa anak ayam itu. Ya, saya di situ langsung kaget, gemeteran gitu, sampai teriak-teriak gitu kan. Jadi Karena kaget ya, kaget Kaget. pertama kali melihat ya, nah, di situ sosok itu. bapak saya langsung ini nyamperin gitu kan. Hmm. Langsung ini karena saya gemeteran langsung dibawa masuk ke kamar situ tuh. Nah, di situ dipanggil lah ustadz gitu kan buat nyembuhin gitu. Nah, akhirnya disembunyiin kata pak ustadznya, ya memang ini anak itu saya, maksudnya kita habis lihat sesuatu yang tak kasat mata bilang Iya, gitu, iya. menjelaskan ke orang tua. Nah, itu setelah melihat sosok kunyang ya, taruhlah kita bilang kunyang gitu namanya di Indonesia, terkenal dengan hantu kunyang ya. Itu mungkin terkenal di daerah Bali ya. Kalau di kita jarang sekali kejadian tersebut, kecuali di Bali sudah terkenal. Itu sosok yang menampakkan dengan karena mereka memiliki ilmu tertentu seperti itu ya. Jadi Itu itu sudah kan, terkenal juga. iya. Nah, apa yang dirasakan oleh Mas Ban ketika melihat sosok itu? Apa Ya, langsung pastinya- sakit atau biasa-biasa aja? Iya, langsung sakit. Langsung saya sakit. dulu, langsung Sakit apa itu? Panas, Panas. panas, terus matanya itu kata Pak Ustadz itu ngeliat aja ke atas gitu. Oh, gitu. Matanya tuh, dua-duanya tuh. Setelah melihat itu ya, Setelah kejadian melihat seperti itu. Saya itu sembuh. berlangsung pertama kali ya. Iya. Nah, setelah kejadian tersebut, apakah pernah melihat lagi selang beberapa tahun atau beberapa bulan? Seringnya itu ini perempuan juga, kuntilanak dari dulu Itu kapan itu? Setelah kunyang itu? SD, Masih ingat nggak? masuk SD. SD. Masuk Melihat SD. lagi Lihat lagi di sosok sekolahan. kuntilanak di sekolahan. Iya, di kamar Itu mandi. lagi ngapain itu? Itu lagi duduk aja Bah, sambil gini-gini Di dalam kelas. di ruangan WC. Oh, di ruang WC. Iya. Oh, nah ini sahabat di Lagi. ruangan WC ternyata ya. Jadi sedang mengelus-ngelus rambutnya. Rambut. Itu siang. Eh, Asar. menjelang mau maghrib sih, karena lagi acara ini sih Bah, pramuka gitu. Oh, acara pramuka Kemah, pada kemah saat itu ya. malamnya, ya. Mau kemah di sekolah itu ya. Di sekolah. Jadi kegiatan kemah, Mas Ban pada saat itu kelas berapa itu? Kelas Masih ingat? masih kelas 3, Kelas 4 3. kalau nggak salah, Berarti kelas 3. beberapa tahun setelah kejadian pertama ya. Kelas 4 atau kelas 3 seperti itu. Kuntilanak itu kategorinya mungkin kuntilanak ya, orang bisa bilang seperti itu ya. Kuntilanak. Itu pas menjelang maghrib ya. Heeh. Nah, itu ketika Mas Ban melihatnya, kembali lagi ke sosok kunyang atau kuntilanak yang kedua, itu mereka itu seolah-olah tahu nggak itu ya, Mas Ban bisa melihat
sosok itu? nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi cuek aja gitu ya. Lihat aja. Kadang teman itu suka aneh, kamu lagi ngapain kok ngelamun gitu, kok ngobrol sendiri. Nggak apa-apa, saya nggak berani bilang ke temen gitu. Oh gitu. Nah kemudian reaksi yang kedua ini seperti apa? Apakah sama dengan reaksi yang pertama? Kalau yang kedua itu berani-berani takut gitu kan. Oh, Saya jadi mau nggak- nyamperin nggak- tapi nggak merinding kaget gitu, ya? nggak kaget. Nggak kaget. Nggak kaget. Jadi memberanikan diri, kemudian tetap memandang gitu ya. Tetap memandang, Nah karena berapa durasi menyaksikan sosok itu? nggak lama bah, sepintas, Sepintas saja. kurang lebih 2 menit. Kalau 3 menit. ketika yang melihat kunyang itu, Malam hampir nggak ini sih, nggak ini waktu paling 5 menitan gitu. 5 menit. Jadi ketika makan ayam gitu ya, Nah, durasinya seperti itu 5 menit. Cukup lama juga ini sahabat ya. Itu yang kedua ya. Kemudian setelah itu Mas Ban, setelah SD, kemudian pengalaman-pengalaman selanjutnya SMP ada nggak itu? SMP, SMA, SMP waktu PMR itu, PMR. kemah juga Pernah juga itu. pernah. Sosok apa yang dilihat itu? Itu apa sih namanya, kayak itu loh, apa itu badannya apa, ular ya, apa Badannya manusia, ular. tapi bawahnya ada ularnya Oh, gitu. kepalanya Ekor. manusia, Heeh. tapi badannya ular. Punya Apa sih tangan namanya? dia, Tangan, iya, tangannya tangan, kecil. cuman kakinya ular Ular, gitu ya. badan setengah ini ular. setengah Ini manusia, sahabat rambutnya aneh juga panjang. ini. Jadi sosoknya macam-macam ya, sosoknya macam-macam, ada kunyang, ada kuntilanak, kemudian Masih mungkin jenglot apa bahasanya itu, bakar Batara Karang. Batara Karang. Kalau Batara Karang itu sosok semacam manusia itu lengkap ya, jenglot itu. Kalau ini mungkin siluman ular ya, apa setengah manusia setengah ular. Nah itu SMP ya. SMP. Kalau SMA pernah juga? SMP pernah juga lagi apa namanya, acara pencak silat. Nah sosok apa yang pernah dilihat? Itu pocong. Pocong. Bisa. Jadi macam-macam ya pengalaman Mas Bayu ini ya. Pocong Pernah tinggi melihat besar, pocong juga. Pocongnya apa? mukanya gosong. Seperti yang pernah kita lihat bahwa pocong itu yang orang yang mati itu di Banyak belatungnya di sini. banyak belatungnya Belatung di sini juga keluar gitu. di mukanya itu. Mukanya rusak. Rusak, terus banyak darahnya kayaknya juga. Oh gitu. Nah ini hampir-hampir sering ya Mas Bayu ini melihat sosok-sosok yang tak kasat mata seperti itu, dari pengalaman mulai TK, kemudian SD, SMP dan SMA seperti itu. Nah selain itu hari-harinya itu sering melihat nggak? Kalau Selain ini yang aja, tadi pengalaman pulang yang kerja, paling pulang kerja kadang tengah malam perjalanan gitu. ini sudah dewasa ya, udah dewasa udah Dewasa, kerja. kadang ngerasain nengok di spion itu, Hmm. aku ngikutin kunti. Oh ngikutin. Cuma saya Naik gemeteran, motor itu? ya, makin ngebut saya tuh. Oh kayak film aja ini. Jadi sosoknya di belakang ini. Yang di belakang. Itu sosok kuntilanak. Iya, itu mulai disenengin itu ya itu pas Oh, lagi jadi masa-masa kerja. Masa pas kerja usia berapa itu kira? 20 tahun, 30. Eh, Sekarang usia berapa Mas Man? 32, 32. Berarti usia berapa itu kira? 18 tahun kali. Waktu 18 tahun. Berarti keluar SMA ya. Udah mulai kerja nih. Jadi sosok kuntilanak juga pernah mengikuti ya, sahabat. Di pengalaman Mas Wan ini. Jadi nah setelah itu ya Mas Ban menikah berapa tahun nih sekarang? Saya udah tahun 2011, Bang. 2011, jadi kurang lebih berapa tahun? 11 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun ya. Anak yang pertama usia berapa nih sekarang? 10 tahun. 10 tahun. Nah 11 ini, tahun. nah setelah pengalaman menikah nih, pernah nggak mengalami lagi kejadian-kejadian seperti itu? Atau sampai hari ini? Gitu. Pernah, istri waktu hamil 1 bulan. Hamil anak 9 pertama? bulan, iya. Anak pertama? Anak pertama. Anak berapa sekarang? Anak 2. Anak dua, anak pertama berarti ya. Anak pertama laki-laki. Istri yang melihat atau Mas? Saya yang lihat, karena tiap malam ini kan saya selalu melekkan gitu kan, jagain istri, karena kan orang hamil itu orang lagi ngisi kan bau amis kata orang sana mah gitu kan, jadi Iya. tercium gitu. Jadi saya bakar beleman atau apa namanya kalau di kita tuh, Bakar menyan? bukan minyan. Apa? Istilah Bakar sampah kalau gitu? kata orang Jaka apa, Mirunan. orang Jawa itu kayak serutan kayu tuh bang, Ah, itu dibakar, Iya. hilangin bau amisnya. oh Kata orang gitu. sana sih. Jadi bakar-bakar aja biasa gitu Iya. ya, sampah gitu.
itu? Nah itu malam itu saya lagi jaga, ada kera di atas gede banget itu. Di atas- pohon. Di atas pohon. Hmm. Di atas pohon lagi mantau ke saya gitu. Saya Oh, curiga gitu. gitu kan. Akhirnya saya cuma baca Al-Fatihah aja. Keranya model kera biasa Beda. atau warnanya apa ya, kayak- lain, putih gitu enggak? Kayak siluman sih kayak Kayak gitu. siluman, sosoknya besar gitu ya keranya. Jadi Mas Bal meyakini itu kera siluman gitu ya. Kera. Cuma Jadi bukan kera kayak biasa berarti itu. bukan, Itu beda. itu apa, mendekat atau gimana? Mantau dia. Mantau. Di atas pohon itu. Jelas banget. Lagi duduk. Nah, itu pengalaman pengalaman mistis yang dialami oleh Mas Ban ya sahabat. Jadi Mas Ban ini mengalaminya itu sejak kecil ya, sejak kecil dari mulai TK, SMP, SMA, sampai sudah menikah juga masih mengalami seperti itu. Nah ini kategori indigo juga ya, seperti itu. Kategori indigo dalam arti tidak semua orang bisa mengalami seperti ini, seperti itu. Nah menurut pendekatan ruqyah, nah orang-orang seperti ini itu Mas Ban ini adalah kategorinya menurut sains itu adalah indigo, tapi pendekatan ruqyah itu adalah orang awam mengatakan Mas Ban ini punya kelebihan ya, punya kelebihan atau nilai plus seperti itu. Tapi pendekatan indigo ini merupakan sesuatu yang kategori gangguan. Kenapa dikatakan gangguan? Karena ya ini adalah satu hal yang tidak orang lain mengalami seperti itu, dan dia akan terganggu. Nah ini itu sebenarnya bisa disembuhkan ya, dia sembuhkan dalam arti dia tidak akan terganggu atau merasa kehidupannya terganggu dengan kehadiran sosok yang ada di depan atau bisa dilihat seperti itu. Dalam ruqyah nanti kita akan bicara dalam pendekatan ruqyah. Nanti saya hari ini akan menggali yang mengorek informasi-informasi yang dialami oleh Mas Ban ini terkait dengan pengalaman mistisnya seperti itu. Nah setelah kemarin-kemarin nih ya kita baru ketemu, mungkin beberapa tahun dah, taruhlah paling lambat 5 tahun ke belakang ya, itu ada nggak sosok yang seperti itu yang dialami oleh Mas Ban itu? Masuk di konten misteri bukan? Enggak, yang sebelum konten misteri ini 5 tahun lah, taruh 5 tahun kan Mas Ban ini menikah sudah 11-12 tahun ya. Nah 5 tahun terakhir itu ada nggak kejadian yang Masih pernah lihat? Masih ada? Jadi, Contohnya seperti apa selain yang tadi? Ada nggak yang lainnya? ada di belakang itu kan ada bioskop Bioskop. terbengkalai. Oh, tuh. Dulunya kan Gedung aktif. gitu, gedung bioskop. bioskop dulunya itu cuma udah bangkrut dari zaman dulu kan. Lagi terbengkalai situ kan, kebon lah istilahnya kan, di pagar. Ya. Di situ saya ditarik Ditarik gimana maksudnya? jadi dalam mimpi ini saya ditarik ke itu. Oh dalam mimpi ya? Gedung bioskop itu. Iya, jadi di situ saya melihat itu istana goib sebenarnya, gedung bioskop Yang dilihatnya itu. yang dilihatnya itu karena Nah kalau bentuk istana itu seperti yang kita gambarkan dalam kehidupan manusia nggak istana itu? ya apa sih, nggak bisa bilang apa dengan kata-kata Maksudnya sih. ada gedungnya gitu, bentuk Iya, jadi bentuk pokoknya di situ singgasana gitu. depannya itu ada pengawal prajurit. Jadi banyak ya Di sosoknya. depannya itu banyak, dan di situ saya ditarik sama 2 sosok iblis di situ. Saya tarik ke situ. Nah di situ tuh ada kakek-kakek jubah putih. Itu dalam mimpi atau dalam keadaan sadar? Dalam mimpi dulu. Oh dalam mimpi, dalam mimpinya. Gitu. Nah tuh ada suara lagi kan di belakang. Udah biarin aja nih. Ini sahabat, ini sudah ini biasanya udah ada. Jangan fokus ya, kita talk show dulu ya. Nggak usah. Lagi ngobrol. Jangan nanti ini sahabat, Mas Ban ini sedang diterapi ya, karena mengalami hal seperti ini disebut dengan gangguan ya. Karena kalau tidak diterapi ya dan dihilangkan kemampuannya seperti ini dalam arti secara standar, mereka atau Mas Ban ini nanti akan terganggu seperti itu. Dia akan selalu murung, kemudian selalu menyendiri seperti itu. Nah ini harus diselesaikan seperti itu. Bukan berarti setelah diterapi itu Mas Ban itu tidak bisa melihat, tetap mereka ini atau Mas Ban ini tetap bisa melihat seperti itu. Tapi tidak akan terganggu seperti itu. Kalaupun berbenturan tidak terlalu inilah bahasa orang konten misteri mah kenok. Nanti tidak akan kenok insya Allah seperti itu. Kalau sudah
terapi atau di ruqyah seperti itu. Tetap Mas Ban ini akan bisa melihat karena ada bekas ya, bekas sisa-sisa atau kemampuan untuk melihatnya seperti itu ya. Jangan takutlah seperti itu. Kalau Mas Ban mau tetap mau melihat silahkan saja seperti itu. Tinggal niat kemudian bisa terbuka seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Tapi dengan catatan Mas Ban mau mengikhlaskan kalaupun nanti ini adalah gangguan non medis, nanti bisa disembuhkan dengan cara ruqyah seperti itu. Nah, pengalaman 5 tahun itu selain tadi mimpi ya. Iya. Saya bertanya bukan mimpi ya, ada nggak selain di luar mimpi banyak. itu? Banyak Mbah, jadi kayak tiap malam itu saya pulang ke rumah kelebatan, Ada terus ya kelebatan. pocong, kunti, seringnya kayak gitu. Jelas. Depan rumah. Jelas itu. Nah, kadang di pohon, di atas, di depan. Itu malam hari. Malam hari. Nah, seperti ini. Kalau di siang hari pernah nggak melihat kejadian seperti itu? Siang hari juga ada, kalau lagi dia nampak ya ada. Ada. Oh, siang hari juga ada. Nah, ketika melihat itu, apakah ada niat di dalam Mas Ban itu? Saya mau melihat nih, gitu ya. Penasaran, cuma takut. Gitu. Atau secara otomatis dia menampakkan diri. Menampakkan diri. Menampakkan diri. Jadi dia- tidak ada niat ingin melihat nih. Saya ingin melihat seperti itu. Tidak ya, seperti itu. dia nampak. Jadi secara otomatis dia bisa menampakkan diri seperti itu. Nah, menurut Mas Ban, ketika dia menampakkan diri, apakah dia ada interaksi atau dia cuek masing-masing gitu? Dia manggil Manggil. saya. Oh, Dia- gitu. Itu kan posisi rumah rumah Hmm. kosong di jendela itu kan jelas gitu kan ke dalamnya. Itu dia manggil gitu kan. Dia Manggil melambaikan seolah-olah supaya mendekat seperti itu. supaya mendekat. Nah, kemudian reaksi Mas Ban itu seperti apa? Ya saya tanya, kenapa kamu manggil? Saya bilang ada apa? Saya bilang gitu. Ngerti tuh, dialognya ada ya, Iya. interaktif. Dia manggil. Ketika ditanya kenapa kamu manggil, kemudian dia jawab juga. Iya. Sini. Itu katanya. bahasanya apa? Bahasa Jawa atau bahasa seharian kita? Kayak ya saya artikan sih bahasa Indonesia gitu. Bahasa kan, Indonesia. bahasa Indonesia. Jadi dia Terus manggil kita mengucapnya dengan apa? Dengan suara juga? dengan dalam hati. Oh, dalam hati. Iya, Oh. dalam hati. Jadi nggak. Soalnya kan takut ada orang lihat dikira Nah, saya. gitu. Kalau misal sendiri, Kalau sendiri yang ngomong. langsung ngomong biasa. Kamu ngapain nih seperti itu ya? Ada apa? Oh gitu. Kalau ada orang, Saya cukup nggak dengan termenung saja Iya. gitu ya interaksinya. Nah, itu sobat ya. Jadi itu pengalaman Mas Ban ya. Jadi interaksi itu terjadi juga ya dengan sosok tak kasat mata atau sosok gaib. Itu terjadi juga dengan apa? Dengan interaksi yang dilakukan oleh Mas Ban, pengalaman seperti itu. Nah, oke. Itu dari Mas Ban ya. Sekarang kita coba tanya ke ini ya, satu lagi. Ini partner kita juga, Mr. Bot Gaming ya, kejauhan gitu ya. Nah, ini Mr. Bot Gaming nih pernah mengalami apa yang pernah dialami oleh Mas Ban nggak? Sama nggak pengalamannya? Pengalamannya emang sama. Sama ya, seperti itu. Iya, Betul itu ya. betul. Cuma Nah, ini kalau supaya kita ada perbandingan ya, sahabat. Perbandingan antara dua orang ini yang kategori indigo ya, atau ada titisan ya, kata orang Sunda, ketitisan jin karuhun atau jin nasab. Ternyata pengalaman nanti diungkapkan oleh Mas Tri ya. Mas Tri ini sejak kapan nih bisa melihat sosok itu? sosok itu mah dari kecil sih Pak Haji. Dari kecil. Dari kecil. Mulai Apa yang pernah pertama dilihat itu apa? ya dari kecil itu yang lihat sosoknya cewek sih. Yang kecil, Cewek. Cuma mah itu ada cewek gitu. Ada perempuan. Kuntilanak itu? Ya, Bukan. dari kecil mah emang dulu mah kan nggak tahu Nggak tahu kuntilanak. namanya apa gitu kan, cuma ada perempuan itu di depan. Sosoknya bisa dijelasin apa itu? Jelas sosoknya mah. Ya maksudnya perempuan pakai baju apa gitu? Iya, perempuan pakai baju putih. Baju putih, Kecil. rambut panjang itu, Iya, terurai. panjang. Nah, mungkin kuntilanak juga ya? Kuntilanak ya? Cuma yang dilihat itu yang dari kecil itu cuma ngadep belakang. Ada belak. samping. Jadi membelakangi kita ya, Membelakangi membelakangi Mas Tri. Iya, Itu usia berapa itu Mas Tri? usia waktu kecil, usia TK. TK ya. Berarti hampir sama dengan Mas Ban itu TK ya. Mulai peka, bener-bener peka SMP gitu. Mulai Jelas, peka jelas. banget.
udah bener-bener jelas itu mah. Kalau lagi pas kecil mah kayak kabut gitu Pak Haji. Kayak kabut. Iya. Bentuknya gitu Bentuknya ya. itu transparan. Sekarang Nah, juga sama sih transparan. berarti sekarang bener jelas. berlangsung sampai sekarang masih juga ya. Masih. Nah ini sahabat, jadi antara Mas Ban dengan Mas Tri ini sebagai perbandingan emang pengalamannya hampir mirip gitu ya, hampir sama gitu ya. Apa yang dilakukan atau yang dialami oleh Mas Tri dan Mas Ban ini, sosok yang pernah dialami atau dilihat itu adalah benar-benar nampak gitu, nampak di depan mata, kemudian sangat jelas sekali seperti itu. Dan sampai saat ini sahabat, kedua orang ini kita jadikan sebagai detektor ya. Detektor itu bisa mendeteksi, makanya ketika live, nah orang-orang seperti ini bisa tahu gitu ya, nampak di kamera, sementara kita kan tidak tahu nih, tidak tertangkap ya di kamera, tapi kedua orang ini benar-benar tahu seperti itu. Mungkin sahabat-sahabat yang lain juga di yang mantau konten-konten misteri itu mungkin pengalamannya sama dengan seperti ini ya. Nah ini untuk memperjelas saja ya. Sampai ke anak saya juga ini. Anak Gitu anak Mas Tri ya. Nah ini sahabat, ternyata anaknya juga bisa melihat ini sekarang ya. Nah ini sudah dipastikan seperti itu. Ya, Jadi pendekatan ilmu atau pengetahuan ruqyah, gangguan jin nasab, saya katakan gangguan, kenapa gangguan? Ya ini merupakan satu gangguan non medis yang dialami oleh seseorang karena ada sebuah warisan turunan dalam bentuk gangguan jin seperti itu, sehingga dia mampu mengetahui sesuatu hal yang atau makhluk-makhluk gaib seperti itu. Nah kalau ini tidak diputus seperti itu ya, dalam hati perjanjian-perjanjian, mungkin sahabat belum mengetahui ya apa itu perjanjian, dalam arti seperti ini. Dulu orang tua kita dulu ya itu pernah melakukan satu transaksi ya, ikatan perjanjian, entah itu motifnya apa, macam-macam dengan makhluk, dalam hal kita katakan jin lah seperti itu, sebagai jin pendamping atau jin khodam berarti. Nah setelah itu ketika orang tua kita meninggal, maka jin pendamping atau jin khodam ini akan terus hidup ya, mereka itu hidup. Karena hidup apa? Karena ya yang namanya jin itu usianya sangat panjang sekali ya, tidak seperti manusia hanya terbatas usia puluhan atau maksimal 100 tahun ya usia umat Rasul itu, tapi jin itu ribuan tahun, sehingga bisa dipastikan ketika jin khodam ini meneruskan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh orang tua kita dulu, itu sampai beberapa generasi ya, sehingga generasi pertama yang melakukan perjanjian itu terus saja ya, setelah meninggal turun lagi. Nah ini sudah dipastikan, ini Mas Tri juga sebelum meninggal anaknya sudah ketitisan seperti itu ya, sudah ketitisan. Atau Mas Ban juga pernah juga, anaknya usia berapa sekarang Mas Ban? 11 tahun. 11 tahun. Pernah mengalami nggak? Sering ngikutin kuntilanak. Nah ini sering diikut, jadi persis gitu ya, kejadian yang dialami oleh orang tuanya persis seperti yang dialami oleh anaknya. Seperti Mas Ban diikuti oleh kuntilanak. Awalnya juga kan Mas Ban juga pernah atau sering diikuti kuntilanak. Entah itu perjanjian apa yang dulunya yang dilakukan oleh leluhurnya seperti itu. Yang pasti pendekatan ruqyah itu adalah salah satunya gangguan jin leluhur seperti itu ya. Termasuk Mas Tri ini, anaknya akan memiliki sebuah kemampuan ya. Saya bilang kemampuan bukan kelebihan. Jadi kemampuan, kalau kelebihan itu positif seperti itu. Kalau kemampuan itu bersifat umum ya. Bisa melihat apa yang pernah atau bisa dilakukan oleh orang tuanya seperti itu. Itu adek ya, kemarin deh sudah mulai nih. Usianya berapa ini? 4 tahun. 4 tahun ya. Nih, ini udah 4 tahun ya. Jadi ketitisannya kemungkinan ini adalah masih keluar masuk gitu ya. Jadi kadang di orang tuanya, kadang di anaknya seperti itu. Sehingga kalau misal seperti ini, dia tidak akan kaget ya. Kalau kejadiannya dari kecil tidak akan kaget, sehingga ketika melihat sosok-sosok seperti itu dia biasa aja seperti itu. Karena dengan terbiasa seperti itu, tidak ketakutan. Beda dengan orang yang baru melihat seperti itu.
dia pasti akan lari. Jadi kalau dari kecil itu pasti bertanya itu apa kan seperti itu. Nah ini sahabat ya. Jadi kita bandingkan antara kedua orang ini ya, antara Mas Ban dengan Mas Tri itu real ya, real seperti itu. Real adanya, kemudian sesuai dengan fakta yang dialaminya. Nah, dan ini tidak akan mungkin dipercaya ya oleh orang orang lain pada umumnya yang memandang bahwa mereka hanya berpikiran sains saja, tidak berpikiran mistis begitu. Jadi kalau mau mempercayai ya kita pendekatan dengan pendekatan mistis seperti itu. Cukup dengan yakin, mempercayai, ya sudah selesai seperti itu. Nah kalau pendekatannya sains, nah itu sulit dibuktikannya seperti itu, bahwa itu benar atau tidak, karena pendekatan sains itu harus nampak ya, sesuai dengan akal. Karena ini mungkin tidak bisa dilogiskan seperti itu ya. Nah ini sahabat ya, terus pengalaman terakhir Mas Ban ya, pengalaman terakhir mungkin ketika ngonten itu sosok apa aja yang muncul di depan kamera ya, mungkin orang lain tidak bisa melihatnya. Terakhir itu waktu di Cijati ya. Daerah mana itu? Kuningan ya. Daerah Kuningan. Perbatasan Kuningan. Perbatasan. Cijati Apa itu? Gitu. Sosok apa? Itu penghuni situnya yang di batu apa namanya, batu gede lah. Nah, itu beliau itu namanya Ki Bawuk ya. Apa itu? Ki Bawuk, Nama apanya? nama sosok yang di situ. Itu dari mana Mas Ban tahu bahwa itu Ki Bauk? Mengenalkan diri atau gimana? Dari warga situ. Oh dari warganya. Jadi sebelum konten ini kan kita Bertanya. tanya dulu Oh, gitu, gitu. siapa Sosok yang Ki faktanya Bauk gitu kan. gitu. Iya. Bentuknya sosoknya apa? Kakek-kakek? Macan. Oh macan full macan ya badannya. Seperti itu. Oh namanya Ki Bauk. Ki Bawuk. Jadi begitu stay kamera, belakang saya ada Kang Yana temenin. Kang Yana udah ngasih aba-aba. Awas ya, siapnya jangan kaget gitu kan. Saya iya bilang siap sambil baca typingan, Mbah. Taruhlah HP di depan itu, stay. Fokus di depan, ada sosok juga. Begitu saya nengok ke depan, langsung kaget saya gitu. Apa ada sosok apa? Sosok tersebut di samping. Mau. Di bawah gitu, iya. Oh. Saya langsung kayak gini, dia langsung masuk ke saya tuh. Oh, Saya jadi udah nggak merasuk sadar gitu ya? Masuk. Ini yang tahu kurang lebihnya Kang Yana. Oke merasuk ya. Parahnya di situ. Itu pertama kali pengalaman kerasukan itu? Pertama. Apa sebelumnya sudah? Pertama. Pertama kali kerasukan ya. Nah ini sahabat, kita nanti sharing pengalaman tentang kerasukan juga ya. Apa sih fenomena kerasukan itu seperti apa? Nanti kita akan tanya ke informan kita ini. Mungkin Mas Ri nggak pernah ya kerasukannya. Nah ini karena Mas Ri tidak kerasukan, mungkin tidak akan mengetahui seperti atau tidak merasakan bagaimana sih rasanya kerasukan. Tapi nanti saya akan bertanya ke Mas Ri, benar nggak sih orang yang kerasukan itu benar-benar masuk sosoknya seperti itu ya Mas Ri ya. Nanti saya tunggu informasi dari Mas Ban dulu ya. Tentang kerasukan nih, siapa sih yang dialami oleh Mas Ban? Peristiwa kerasukan itu seperti apa? Apakah kalian orang tidur? Nggak sadar, full nggak sadar. Full nggak sadar, Jadi seperti begitu- orang tidur. iya, Kita tidur begitu seperti apa gitu? Mau masuk itu udah ngantem ke dada sakit. Sakit? Saya udah nggak sadar. situ. Langsung nggak sadar, pingsan gitu ya? Pingsan. Seolah-olah pingsan. Pingsan, nggak Tapi sadar. orang melihat dia Nggak apa-apa. masih gerak ya Mas Iya, itu. kayak selain Kalian ya? orang apa dimasukin Geram-geram. Ngeram-geram. Geram-geram. Jadi sisi kesadarannya itu dia tidak sadar, berarti itu kayak orang tidur. Tapi fenomena yang terjadi Mas Ban itu hidup seperti itu, bahkan mengeraung-raung seperti harimau seperti itu. Nah ini fenomena kerasukan. Jadi kerasukan itu kalau full orang kerasukan dia hilang kesadaran. Dalam pendekatan Ibnu Qayyim ya, ruhul yaqdah ya. Ruh kesadaran itu hilang seperti orang tidur, orang pingsan. Itu ruh dalam pendekatan kitab Ar-Ruh itu kan ada dua ya. Ruh manusia itu ada ruhul hayat, ada ruhul yaqdah, ruh kehidupan ya, yang menggerakkan kita untuk hidup itu adalah ruh kehidupan. Ada lagi ruh yang kedua itu adalah ruh kesadaran. Nah, ruh kesadaran itu ketika ruhul hayat itu masih ada, orang itu masih hidup
kayak orang tidur seperti apa ya, dia masih hidup tapi tidak sadar. Orang pingsan dia masih hidup tapi tidak sadar. Nah, fenomena itu terjadi pada orang yang kerasukan seperti itu. Jadi ruh kesadarannya dihilangkan, keluar. Ya. Ruh kehidupannya masih ada. Dia masih bergerak, masih bisa bernapas seperti itu. Tapi ruh kesadarannya keluar, kemudian masuk mungkin ya. Masuk ruh yang tadi sosok makhluk gaib itu. Sehingga dia hidup seperti itu. Nah, mungkin bisa dipahami oleh sahabat-sahabat ya. Jadi ruh itu ada dua, ruh kehidupan, ada ruh kesadaran. Ruh kehidupan itu akan menempel ya, kecuali orang yang mati itu keluar ruhnya, kesadarannya hilang, ruh kehidupannya hilang. Nah, kalau dua-duanya hilang, orang itu tidak akan bergerak, tidak akan bernapasnya, mati itu ya, seperti itu. Nah, kalau orang yang kesurupan atau orang yang tidur, orang yang pingsan, itu salah satunya masih ada, ya, salah satunya masih ada. Ruh hayatnya tetap ada, ruh kehidupannya atau ruhul yakdohnya, ya bahasa Arabnya yakdoh itu kesadaran, itu keluar, ya. Makanya kenapa orang ada yang bermimpi itu kesadarannya hilang, berarti. Nah, sama dengan fenomena kerasukan seperti itu. Nah, saya akan coba tanya ke Mas Tri ya. Pasti pernah lihat orang kesurupan ya? Nah, orang yang kesurupan. Benar nggak itu apa yang saya tadi sampaikan? Jadi ada sosoknya itu masuk ke dalam tubuh ya. Sosoknya itu ya di dalam tubuh. Di dalam tubuh. Jadi masuk ke dalam tubuh yang menggerakkan orang tersebut. Nah, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan, yang dialami oleh Mas Ban itu tidak sadar ya, pingsan, tidur. Tapi orang melihat Mas Ban itu bergerak. Jadi kayak Ya. kemarin fenomena Mas Bans kerasukan di sini. Jadi Mas Bansnya mah emang bukan ini, jiwanya udah ada. Udah nggak ada. Nah, itu maksud jiwa itu tadi ya, ruh kesadarannya itu, ruh yakdoh yang keluar dari tubuh kemudian masuk ruh yakdoh, sosok tadi entah itu siluman atau apa yang masuk ke dalam tubuh sehingga dia tetap hidup ya. Dalam hal ini tetap hidup itu tidak tidur, tidak pingsan seperti itu. Nah, ternyata betul ya. Atau Mas Ban pernah melihat orang yang kerasukan, kesurupan? Pernah nggak? Pernah sering Pernah sering. di sekolah. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Mas Tri Kayak nggak? kesurupan massal. Ya, melihat itu ya. Jadi orang itu pada masuk seperti itu. Jadi yang saya tahu gitu kan, itu makhluknya mah satu. Makhluknya satu. Makhluknya satu tapi bikin semua itu kesurupan gitu. Nah, kemudian cara masuknya gimana itu? Ya nggak tahu, saya nggak ngerti. Pokoknya yang saya lihat itu di ruangan itu ada satu. Ada satu. Ada satu. Udah. Tapi bisa masuk ke Bisa, seluruh iya, orang. iya, Banyak itu orangnya ya. banyak. Masal itu ya. Murid, anak siswa lah. siswa. Atau di tempat lain orang yang kerasukan melihat satu orang atau seperti apa bentuk masuknya itu ke dalam Jadi, tubuh? Eh, Seperti digendong enggak, dia masuk atau menyatu? nyatu gitu. Jadi kayak semua saya di sini, saya Nah. pindah ke sini masuk ke Nah. badannya Kang Jadi Yana. menyatu Nyatu. ke dalam tubuh. Kadang dari belakang masuk, kadang dari depan juga masuk. Oh, macam-macam ya itu ya. Macam dari segala Betul Mas Ri ya? sisi. Betul. Jadi masuknya macam-macam. Jadi ada yang dari depan, ada yang dari belakang, seperti itu. Menyatu dalam tubuh. Itu gimana dia maunya aja gitu. Kalau misalkan masuk macam-macam sih, ada yang masuk dari atas dari depan itu nanti reaksinya ada yang sakit di badan. Ada. Oh, Kayak gitu. kemarin nih di sini dari Hmm. belakang Pasti masuk di sini. Jadi tempat masuknya itu yang membuat orang tersebut celah sakit ya. kosong aja. Itulah. Nah, ini sahabat. Jadi fenomena tersebut betul lah apa adanya ya. Kita bertanya ke dua orang informan ini dari Mas Ban dan Mas Tri juga. Salah beliau adalah memiliki satu kemampuan untuk melihat fenomena kerasukan ya. Ternyata yang namanya kerasukan itu betul. Jadi ruh atau entahlah itu apa namanya ya. Ada yang mengatakan sukma, ada yang mengatakan kalau roh itu nggak mungkin ya, karena ruh layat itu masih ada, orangnya toh masih hidup. Berarti itu orang yang kerasukan itu dia masih bicara, kemudian masih bergerak, berarti ruh kehidupannya masih ada, tapi dia tidak sadar. Nah, inilah fenomena kesurupan ya, apa yang dialami atau yang dilihat oleh Mas Ban dan Mas Tri itu seperti itu sahabat. Jadi kenapa saya mengambil dua perbandingan ini, supaya apakah beda atau sama fenomenanya yang terjadi seperti itu. Ternyata
itu adalah suatu fakta real yang dialami oleh seseorang yang kerasukan, seperti itulah adanya. Nah, fenomena yang lain Mas Ban ya terkait dengan dunia misteri ini ya, pernah nggak Mas Ban atau Mas Tri melihat orang yang dibawa seperti ya, bawa ke alam gaib seperti itu secara wujudnya seperti itu, pernah nggak? Pernah. Saya waktu kejadian di Curug Cidomba Kuningan, itu lepas pelepasan pembubaran panitia 17-an, saya kan menjadi panitia bah. Nah itu sama dulu sama temen ya, temen perempuan lah gitu kan, pisah rombongan, ketua panitia ke bawah, sayanya di atas ngobrol gitu kan, ngobrol biasa gitu bah. Tiba-tiba selesai, pulanglah, singkat cerita gitu kan, selama di perjalanan saya di mobil ini udah berat badan itu, udah menggigil berat gitu kan. Terus kata temen saya yang di sebelah itu matanya ke depan terus, jadi pikiran kosong gitu kan. Nyampe rumah buka pintu langsung pingsan saya, nggak sadar. Dibawalah ke rumah sampai pada maghrib, pengakuan kata teman saya beserta keluarga, saya langsung dibawa kelarikan ke puskesmas terdekat. Nah di situ singkat cerita saya itu ditarik, terus saya itu sama dua makhluk, ada tanduk, ada taring mata merah, sosoknya besar dua, itu narik paksa saya dibawa. Tapi fisiknya nggak tarik? Ya kayak ruta apa itu namanya? Enggak, maksudnya fisik berjasad Mas Bana nggak tarik? Enggak, Cuma kesadarannya aja ya? Mau dibawa ke Curug Cidomba, di situ dia bilang, kamu akan saya bawa karena gitu kan, untuk jadi budak ratu. Curug Cidomba di situ. Itu ada ratu penguasanya di situ bang. Ya. Nah ini fenomena yang berbeda ya sahabat. Jadi bukan kerasukan tapi sosok sukma atau kesadaran Mas Ban itu diambil ya oleh sosok makhluk gaib ke apa? Ke tempat mereka ya bersemayam seperti ini. Nah ini mungkin fenomena seperti ini juga terjadi ya di banyak masyarakat. Ada yang orang tidak sadarkan diri ya, tidak tahu apa-apa seperti orang gila, kesadarannya hilang seperti itu, tiba-tiba datang lagi seperti itu. Kemudian dia bercerita ternyata dia sudah dibawa ke alam atau ke dunia ke dunia makhluk gaib atau ke dunia gaib. Dia kesadarannya itu seperti orang yang mimpi seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mas Ban. Jadi seolah-olah Mas Ban tidur, kemudian jalan-jalan atau dibawa ke ke dunia mereka seperti itu. Nah ini istilahnya apa ya? Istilah orang Sunda itu apa sih? Ada yang nyebakeun atau dibawa lah. Nah ini sahabat ya, ini sudah, terima kasih Mas Ban ya. Ini saya ucapkan terima kasih nih pada bicara